والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Setelah Rasulullah SAW wafat, di akhir masa para sahabat mulai bermunculan berbagai cara, berbagai metode dan jalan dalam beragama. Hanya satu yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, hanya satu yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, yaitu mengikuti al-manhajus salafi, manhaj salaf, metode beragama generasi salaf. Siapa yang dimaksud generasi salaf? Maksudnya adalah generasi pertama umat Islam. Karena salaf itu secara bahasa artinya yang sudah berlalu dan sudah mendahului. Adapun secara istilah artinya adalah generasi pertama umat Islam, generasi terbaik karena dididik oleh guru terbaik. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Generasi yang sudah dijamin masuk surga, dan tidak mungkin Allah menganugerahkan kepada kekasihnya kecuali orang-orang terbaik. Inilah jemaah sekalian, metode beragama yang Allah perintahkan kepada kita, yang harus kita pilih. Kenapa? Yang pertama adalah karena itulah yang Allah wajibkan kepada kita berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis dan ijma' kesepakatan seluruh ulama Islam. Berikut saya nukilkan di antaranya dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul azim." Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan sahabat-sahabat muhajirin dan ansar, dua kelompok sahabat terbaik, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah mengabarkan kepada kita dua golongan yang Allah ridhoi dan Allah jamin masuk surga. Golongan yang pertama adalah sahabat-sahabat al-muhajirin dan ansar. Golongan yang kedua siapa? Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan ayat ini berlaku umum, kata para ulama ahli tafsir, diantaranya disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam tafsir beliau Fathul Qadir, bahwa ayat ini berlaku umum, mencakup siapapun yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Maka dia akan mendapatkan dua hal ini, ridho Allah. Kenapa Allah ridhoi dia? Karena dia berada di atas jalan yang lurus, dan jaminan masuk surga. Ini arti At-Taubah ayat 100. Dalil yang lain dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 115. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman." Dua penyimpangan Allah ingatkan, menentang Rasul dan tidak mengikuti jalan sahabat. Apa ancaman Allah? Nuwallihi ma tawalla. Orang yang melakukan itu, kami akan palingkan dia kepada kesesatan yang telah dia pilih.
wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat beliau. Kemudian generasi yang datang setelah mereka, yaitu generasi tabi'in. Kemudian generasi yang datang setelah mereka lagi, tabi'ut tabi'in. 3 generasi diberi rekomendasi oleh Rasulullah SAW sebagai umat terbaik. Tidaklah beliau mengabarkan kepada kita kecuali dengan maksud menyuruh kita meneladani mereka. Alasan yang kedua, tidak ada jalan selamat dari api neraka di akhirat dan dari kesesatan di dunia selain mengikuti jalan salaf. Rasulullah SAW bersabda, wasataftariku ummati ala 73 firqah kulluha finnari illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Oleh karena itu, golongan yang mengikuti generasi salaf itulah yang disebut golongan ahli sunnati wal jamaah, dan juga disebut al-firqatu an-najiyah, golongan yang selamat. Begitu pula hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Rasulullah SAW mengingatkan kita akan munculnya perpecahan umat dan apa solusinya. Kata beliau, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajidh. Sesungguhnya siapapun di antara kalian yang hidup sepeninggalku, dia akan menyaksikan banyak perselisihan. Mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, mengikuti jalan generasi salaf adalah jalan keselamatan dari perpecahan umat. Kemudian beliau mengabarkan kepada kita apa solusinya. Fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan berpegang teguhlah dengan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan hidayah sepeninggalku. Tamassaku biha, pegang erat, jangan setengah-setengah. Wa addu 'alaiha bin nawajidh, dan gigit dengan gigi geraham kalian. Rasulullah SAW juga menegaskan. Baik, alasan yang ketiga, karena inilah at-taifatul mansurah, golongan yang akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diantaranya disebutkan dalam hadis Thauban radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqqi, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tetap mendapatkan pertolongan Allah, dimenangkan karena mereka berpegang teguh dengan kebenaran, dengan ajaran Rasulullah SAW yang asli, yang dipahami dan dipraktekkan dengan baik oleh para sahabat. La yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum, tidak membahayakan mereka orang yang meninggalkan mereka, membiarkan mereka, tidak mau menolong mereka, dan orang yang memusuhi mereka. Hatta ya'tiya amrullah wa hum zahirun, sampai datang ketetapan Allah dan mereka tetap mendapatkan pertolongan, selalu dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hadis ini, para ulama juga menamakan ahlus sunnah itu sebagai at-taifatu al-mansurah, golongan yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jemaah sekalian, sebesar-besar pertolongan Allah kepada hambanya adalah istiqamah, teguh, tegar di atas jalan yang lurus sampai dia dianugerahi husnul khatimah, mati dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian alasan yang keempat, karena hanya dengan mengikuti manhajus salaf kita dapat mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar. Di antaranya adalah selalu mengutamakan tauhid dan mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara
prinsip ajaran agama adalah dua hal. Selalu mengutamakan tauhid, yaitu kita pelajari secara mendalam, kita amalkan, dan kita jaga baik-baik tauhid kita dari segala bentuk kesyirikan. Yang kedua, mengagungkan semua sunnah-sunnah Nabi SAW. Tidak ada yang dianggap remeh. Ini ciri utama kalau kita pingin mengenal itu da'i ustadz ahlus sunnah atau bukan. Lihat ciri utamanya, mengutamakan tauhid, menjaga akidah dari berbagai macam penyimpangan, terutama kesyirikan dan kekufuran, membahas tentang syirik sampai detail, mengingatkan manusia bahaya syirik, selalu diprioritaskan, tidak disepelekan. Dalam surat An-Nahl ayat ke-36 Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, semuanya menyerukan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah tagut." Jauhilah semua yang disembah selain Allah. Yang kedua, mengagungkan sunnah. Artinya kita selalu berusaha mempelajari semua petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam semua sisi kehidupan, dan termasuk bentuk pengagungan jamaah sekalian terhadap sunnah Nabi SAW, bahkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika datang kepada kita satu ayat, ketika datang kepada kita satu hadis, sikap seorang ahlu sunnah itu adalah sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Yang kelima jamaah sekalian, sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan menjadi baik akhir dari umat ini kecuali yang dengannya menjadi baik umat pertamanya. Artinya jamaah sekalian, kita umat Islam akan berjaya, akan dimenangkan dan ditolong oleh Allah hanya dengan satu jalan, yaitu mengikuti jalan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa berpaling darinya, maka dia tidak akan menang, dia tidak akan berjaya. Dan Allah akan menolong kita kalau kita benar-benar berpegang teguh dengan agamanya. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian telah melakukan jual beli dengan cara ainah, salah satu bentuk transaksi riba, dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi dan ridho dengan pertanian, maksudnya cinta dunia, lebih mementingkan dunia daripada agama, dan kalian meninggalkan jihad. Lihat jemaah sekalian, semua yang dilakukan oleh umat Islam menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Apa yang terjadi? Kata beliau, sallallahu alaikum dhulla, Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Kalau begitu gimana solusinya? Kata Nabi SAW, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan menghilangkan kehinaan kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Tidak ada jalan yang lain jamaah sekalian. Kita menjadi umat yang besar, yang berjaya, yang disegani oleh musuh, kecuali berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan pokok ajaran Nabi dan para sahabat itu sebenarnya sederhana, yaitu iman dan amal saleh. Beriman dengan benar seperti yang diajarkan Nabi SAW, dan menjauhi dosa-dosa yang membatalkan keimanan, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Amal soleh, amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dalam surat An-Nur ayat ke-55, Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Apa janji Allah? 3. Yang pertama, la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sungguh benar-benar Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana orang-orang sebelum mereka berkuasa. Jadi jemaah sekalian, bukan dakwah Islam mengejar kekuasaan, tapi kekuasaan itu hanyalah sebuah hadiah yang Allah akan berikan kalau kita tegakkan iman dan amal soleh. Kemudian yang kedua, lebih daripada itu, kata Allah, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum, dan sungguh Allah akan kuatkan agama yang Allah ridhoi untuk mereka.
sehingga mereka bisa menerapkan syariat. Nggak akan bisa umat Islam menerapkan syariat kecuali kembali kepada ajaran yang benar. Kemudian yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan sungguh benar-benar Allah akan gantikan rasa takut mereka menjadi aman sentosa. Artinya Allah akan lindungi mereka dari semua musuh-musuh mereka. Kemudian Allah sebutkan syarat utamanya, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, mereka menyembah hanya kepadaku, tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Tauhid, berpegang teguh dengan tauhid dan menjauhi syirik, ini syarat utama kemenangan, dan ini adalah ajaran Rasulullah SAW yang paling tinggi yang harus selalu kita utamakan, sebagaimana kita sebutkan di poin yang keempat tadi.